mewakili Kapolda Aceh, Kapolda Riau, Kapolda Bali, Bapak Direktur Interdeksi dari Bea Cukai, yang mewakili KBNN, Bapak Kakanwil Bea Cukai Aceh, Sumut, Riau, dan Bali, dan hadirin sekalian yang berbahagia, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin pada siang hari ini kami bersama-sama dengan jajaran Bea Cukai, Dirjen Pas dan Kejaksaan Agung melaksanakan ekspos hasil penindakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi yang dilaksanakan oleh jajaran yang tadi kami sudah sampaikan. Operasi dilaksanakan sejak selama bulan Juni di 3 TKP, yaitu di TKP Aceh, kemudian di Riau dan di Bali, di mana dalam operasi yang dilaksanakan secara bersama-sama tersebut, mohon izin nanti secara teknis mungkin Pak Direktur yang akan menyampaikan pelaksanaannya. Selama operasi dilaksanakan berhasil menangkap 13 orang tersangka, di mana 2 tersangka ada dari Aceh, kemudian 1 tersangka dari Provinsi Riau, dan 10 tersangka dari Bali. Penindakan yang dilaksanakan oleh jajaran di wilayah Polda Bali. Adapun barang bukti yang bisa disita dari seluruh kegiatan tersebut di 3 lokasi yang tadi saya sampaikan, ada 428 kg sabu dan 162.932 butir ekstasi yang nanti yang sama-sama bisa kita lihat di depan ini. Mohon izin kepada Pak Dirtipid Narkoba untuk lebih jelasnya menyampaikan kronologis kegiatan bersama yang dilaksanakan. Tentunya ini informasi yang saling di-share antara pihak Bea Cukai, kemudian dari Dirjen Pas dan kami di dalam melakukan penelusuran peredaran narkotika di seluruh wilayah Indonesia, dan ini kerjasama yang sudah kesekian kalinya dan tentunya akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang dalam rangka untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Saya persilakan kepada Pak Direktur Tipid Narkoba untuk menyampaikan secara langsung penindakan yang dilaksanakan di wilayah Aceh, Riau, dan Bali. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Kapolres yang saya hormati. Izin kami untuk menyampaikan rilis masalah pengungkapan kasus hasil kerjasama antara Dit 4 Barskrim Polri, jajaran Bea Cukai, dan dari jajaran Lapas, serta dari Direktur Tindak Pidana Polda Aceh, Riau, dan Bali. Adapun yang TKP pertama itu ada TKP sebanyak 448 kg sabu. Ini diamankan di Aceh Utara, ya, dengan tersangka ada 2 orang. Ini adalah sebagai penyimpan barang sabu di dalam hutan. Ini informasi dari rekan-rekan dan kita semua untuk mencari. Akhirnya tepat di Aceh Utara kita amankan 2 tersangka dan 348 paket sabu. Total beratnya adalah 348 kg. Modusnya adalah memasukkan barang narkotika dari Malaysia melalui jalur laut. Di opernya adalah di daerah sungai, dekat daerah Aceh Utara. Di situ ada hutan dan ditaruh di hutan. Ya. Adapun kronologis yang kedua adalah pengungkapan sabu sebanyak 80 kg dengan ekstasi sebanyak 22.932 butir, itu berada di wilayah Riau. Sama juga barang ini adalah berasal dari Malaysia yang kita dapat di daerah Dumai, hasil kerjasama juga antara Dir 4, Polda Riau, Bea Cukai, dan dari Kalapas. Ya, ini adalah semua joint, bukan kerja sendiri tapi joint kerjasi. Yang mengamankan tersangka bernama H dengan barang bukti 80 kg sabu
dan ekstasi sebanyak 22.993 butir. Untuk kasus ketiga, ini diamankan di Bali, ya, di Bali sebanyak 140.000 butir ekstasi, ya, dengan tersangka sebanyak 2 orang. Ulangi, tersangka sebanyak 10 orang, bernama T, Y, I, U, J, P, R, I, D, dan ID. Barang buktinya adalah 40.000. Modus operandi barang ini dikirim dari Belanda melalui jalur darat dan kita melakukan counter delivery sampai ke Bali. Jadi barang ini sampai di Bandara Suta dan counter delivery sampai di wilayah Bali karena pemilik atau pembelinya adalah di daerah Bali. Demikian untuk rilis masalah 3 kasus tersebut. Terima kasih. Baik rekan-rekan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan ekspos daripada pengungkapan 3 kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh, Riau dan Bali. Saya persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa ekspos yang dilaksanakan pada sore hari ini itu, saya persilakan Mbak. Ya, Pak, tadi disebutkan pengungkapan 3 kasus ini kerjasama Bea Cukai dan PAS. Tapi belum disampaikan tadi peran dan PASnya apa? Apakah ada di antara semua tersangka ini pelakunya narapidana atau gimana? Terus yang kedua, pertanyaan yang lain Pak, terkait update dari soal narkopolitik yang Bapak sempat sampaikan sampai saat ini seperti apa perkembangannya, update-nya, pemetaan yang dilakukan, sudah adakah indikasi-indikasi itu terbukti apa tidak saja? Terima kasih. Baik, untuk informasi kita tetap dari Bea Cukai dan juga dari tidak pelaku dari lapas ya. Sudah arti kita join untuk memberikan informasi. Kita nggak perlu bisa buka di sini secara gamblang untuk tersebut ya. Tapi kita berkat bantuan dari Dijen PAS dan Bea Cukai kita bisa mengerjakan ini ya. Narkopolitik. Untuk narkopolitik sampai sekarang kita terpantau terus dan kita masih belum ada terindikasi untuk ada hal tersebut. Tapi tetap kita pantau untuk hal tersebut sampai menjelang pemilu. Terima kasih. Jadi saya ingin menambahkan bahwa peredaran narkotika ini tidak pernah terlepas dari peran daripada teman-teman kita yang ada di Dirjen PAS di dalam membantu sharing informasi adanya pelaku-pelaku yang sekarang ini sedang berada di lapas. Mereka tidak menutup kemungkinan itu memiliki jaringan di luar dan mereka mengendalikan peredaran narkotika itu dari dalam lapas. Ini suatu hal yang luar biasa dilaksanakan oleh jajaran Dijen PAS di dalam mendukung penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika seluruh Indonesia. Di mana informasi ini bisa diberikan langsung kepada Polri, bisa diberikan kepada Bea Cukai atau bersama-sama kita bahas informasi tersebut untuk ditindaklanjuti bersama. Bila ada menyangkut personel atau narapidana yang ada di lapas, maka dengan cepat beliau akan membantu untuk memfasilitasi tindakan kepolisian bersama Bea Cukai yang ada di sana.